Saudara, penyelesaian masalah minyak goreng belum benar-benar tuntas. Hingga kini masih ada daerah yang harga minyak gorengnya mahal, bahkan sulit untuk mendapatkannya. Kementerian Perdagangan memproyeksikan kebutuhan minyak goreng dalam negeri di sepanjang tahun 2022 ini mencapai 5,7 juta liter. 3,9 juta liter diantaranya untuk kebutuhan rumah tangga. Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru, yakni batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan pemenuhan minyak goreng domestik di tahun 2022 sebesar 10 juta ton. Mulai 31 Mei pekan depan, pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng. Tepatkah kebijakan ini mengurai persoalan harga hingga pasokan minyak goreng dalam negeri? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Sengkarut minyak goreng tak kunjung usai. Berbagai persoalan masih ditemui masyarakat. Di beberapa daerah harga minyak goreng masih mahal dan sulit didapatkan meski pemerintah telah mengutak-atik berbagai kebijakan. Pemerintah berencana mencabut subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022. Sebagai gantinya, produsen minyak sawit diwajibkan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar stok di pasaran melimpah. Kami tinggal menunggu ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Ad-Entrin, Pak. Kemarin konsepnya sudah kita sampaikan untuk perubahan ketiga mengenai determinasi program penyediaan minyak goreng curah dalam kerangka pendanaan BPDPK atau determinasi minyak goreng curah bersubsidi. Ya, nanti mekanisme kembali ke DMO. Dan determinasinya minyak goreng curah bersubsidi ini tanggal 31 Mei 2022. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Rudi Hartono Bangun meminta aturan produsen minyak sawit wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri harus diikuti dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyelewengan. Ketika diberlakukan DMO, domestic market, dan price Obligation. harga setempat, tentunya ini kan harus diawasi karena DMO itu kan kuota untuk rakyat yang dari kita punya total 52 juta CPO per tahun, 16 juta mau ditinggalkan untuk kebutuhan migor lokal. Kalau itu dijaga benar, tidak dimainkan seperti kemarin diberi izin ekspor, itu tidak langka. Sejak Maret 2022 lalu, pemerintah menerapkan program subsidi agar harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Persoalan minyak goreng tak beres. Presiden Joko Widodo akhirnya memerintahkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, untuk ikut membereskannya. Terkait tugas barunya, Luhut menyatakan akan mengaudit perusahaan minyak kelapa sawit. Menko Luhut menegaskan masalah minyak goreng bukan sekedar siapa yang menangani, namun yang terpenting harganya bisa kembali terjangkau. Begitu Presiden minta saya memanage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak. Saya langsung ke hilirnya, ke hulunya. Semua, Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yieldnya berapa, kemudian produksinya berapa, dan kemudian di mana headquarternya. Saya lapor Presiden, Pak, headquarternya harus semua pindah di sini. Bayangkan dia punya 300-600 ribu hektar, headquarternya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your own headquarter to Indonesia. Itu yang penting dipikirkan, bukannya sekedar ini siapa yang nanganin, situ nanganin, mau siapa kayak yang nanganin, itu penting beres. Saat ini pemerintah juga menggulirkan program minyak goreng rakyat. Warga bisa membeli minyak goreng curah Rp14.000 per liter dengan wajib menunjukkan KTP. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, di sejumlah daerah harga minyak goreng curah belum sesuai harga eceran tertinggi. Namun mulai 31 Mei 2022, subsidi minyak goreng curah akan dicabut. Apakah rencana kebijakan pencabutan subsidi minyak goreng curah tepat atau justru masih dibutuhkan oleh masyarakat saat ini untuk menahan harga? Kita akan berbincang dengan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardike, serta pengamat ekonomi Said Didu. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, jadi rencananya seperti apa Pak untuk mencabut subsidi minyak goreng curah? Ya, terima kasih. Ya. Jadi tanggal 23 itu sudah keluar Peraturan Menteri Perdagangan nomor 30 yang melepaskan ekspor yang kemarin dilarang. Dan di dalam Permendag 30 tersebut juga mengatur terkait dengan tadi bagus bahasanya batas wajib pasok atau DMO. Jadi nanti persetujuan ekspor ini tergantung atau mempertimbangkan batas wajib pasok atau minyak goreng yang merupakan DMO ini sudah disalurkan ke masyarakat. Demikian Pak. Jadi maksudnya nggak usah khawatir, stoknya pasti cukup sehingga tidak mungkin ada kelangkaan, harganya tidak mungkin naik. Itu yang Bapak mau sampaikan ya? Skemanya adalah yang kalau sekarang ini kan kita menyalurkan dengan program BPDPKS ini, pembiayaan BPDPKS ini kan kita April itu sudah perharinya itu mendekati atau sekitar 9.000 ton per hari. Ya. Dan walaupun banyak libur di bulan Mei ini, rata-rata hariannya itu sudah sekitar 8.681 ton per hari. Nah, dengan ketentuan baru ini diharapkan ini bisa ditingkatkan, paling tidak nanti menjadi 10 Suplainya Pak ya? Artinya akan suplainya, distribusinya Pak, penyalurannya. Oh, penyalurannya. Ya, kalau dari produsen. Oke, artinya nanti akan cukup, jadi nggak usah khawatir kurang, semua akan cukup sehingga harga nggak akan naik. Saya ke Bung Said Didu. Bung Said, apakah itu yang kemudian bisa dibayangkan? Karena subsidi dicabut nih. Kalau subsidi dicabut kan harusnya harga naik. Tapi kalau pasokannya banyak, hukum ekonominya nggak akan naik harganya. Logikanya seperti itu sederhananya. Sebenarnya tidak demikian. Ya. Yang dimaksud ketersediaan itu ada dua hal. Ketersediaan fisik dan kelayakan harga. Boleh tersedia banyak seperti sekarang, tapi harga 25.000. Itu nggak seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah tersedia dengan jumlah yang cukup untuk harga 14.000. Itu yang sebenarnya yang diharapkan. Nah, untuk mencapai dua alternatif itu, maka itu dibutuhkan intervensi pasar dari pemerintah. Yang dikatakan dari Pak Dirjen bahwa subsidi dicabut. Pertanyaan saya selanjutnya, untuk menurunkan harga menjadi 14.000, itu mekanismenya seperti apa? Oke. Saya kasih gambaran begini. Harga kalau 14.000 berarti CPO itu kira-kira harganya Rp9.000, Rp9.500. Padahal harga pasar sekitar 17.000 harga CPO. Nah, siapa yang menanggung selisih 17.000, 16.000, Rp7.000, Rp8.000 per kilogram? Itu siapa yang menanggung? Nah, ini harus ada mekanisme siapa yang menanggung. Nah, saya sebenarnya masih timbul tanda tanya terus. Kenapa sih minyak goreng ini tidak diperlakukan seperti halnya biodiesel? Biodiesel itu subsidinya hampir 15.000 loh per liter. Dan jumlahnya juga 5,7 juta ton, 5 juta ton. Kenapa 5 juta kiloliter? Kenapa tidak diberlakukan seperti itu? Jadi maksud saya, kenapa untuk biosolar, untuk konsumsi orang kaya yang punya mobil, itu pemerintah mau lewat dana BPDKS itu. Nah, kenapa bukan mekanisme itu juga dipakai gitu? Nah, itu yang pertama. Mekanismenya kenapa tidak mencontoh itu? Yang kedua, yang bingung saya adalah nanti kalau DMO yang dipakai sebenarnya adalah saya bisa memastikan kalau saya pengusaha sawit berarti kan
saya akan menjual CPO saya dengan harga Rp9.000. Iya. Ya Pak ya, Rp9.000, sementara saya bisa ekspor dengan harga Rp17.000. Oke. Nah, Rp7.000 ini ada dua cara saya sebagai pemilik CPO. Saya bebankan ke petani sawit. Harga TBS-nya saya turunkan dong kalau nggak ada yang menanggung. Oke. Nah, kalau pemerintah tidak menanggung selisih harga terhadap harga pasar dengan harga kewajiban saya untuk DMO, maka saya bebankan ke petani sawit. Itu normal. Tapi kan begini, saya harus juga ini, nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Dirjen. Saya paham maksud Anda. Jadi jualnya di luar negeri bisa 17.000, tapi di Indonesia harus 9.000 di bawah harga luar. Kan secara logika nggak akan mau pengusaha itu. Tapi kan begini, mereka jual di luar negeri sudah dapat keuntungan banyak. Oleh karena itu mereka punya kewajiban menyisakan sebagian kecil atau sebagian lah, saya nggak bilang sebagian kecil, sebagian di Indonesia tetap dapat untung. Kan bisa saja seperti itu, Bung Said. Saya ingin itu benar. Saya sih mekanisme itu betul, tapi namanya dalam bisnis itu tidak bisa Anda menyatakan ada dua disparitas harga. Kalau perlu itu dipungut saya sebesar-besarnya yang untuk ekspor dipakai untuk mensubsidi yang lokal, sehingga tidak ada dua harga di dalam pasar. Sangat bahaya. Ada dua harga di pasar, ada tiga loh harga CPO di pasar kalau terjadi di mekanisme ini. Satu, harga ekspor. Dua, harga CPO yang akan diolah, ya kan, yang diolah dalam negeri, dan harga DMO. Jadi kita nggak bisa tahu nih siapa yang... Harga DMO itu harga yang paling murah ya, yang tadi saya bilang 9.000 tadi. Oke. Nah, jadi itu perlu dijaga. Ini pilihan kok. Tapi yang penting jangan sampai saya begini, membuat kebijakan tuh jangan sampai istilah saya itu, kalau saya mengurus kebijakan, setan pun mau melaksanakan nggak mampu. Itu loh baru-baru kebijakan bagus. Oke. Karena pasti ada dalam tanda kutip ya setannya begitu ya. Pasti. Oke, iya. Pasti munculkan pasar gelap lah, itu bahasa ekonominya. Saya akan ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, jadi pengusaha sawit pengusaha sawit kalau bukan distributor. Pengusaha sawit harus berlaku sosial dengan DMO dan itu diyakinkan bisa. Mereka harus menjual dengan harga murah di dalam negeri. Ini perlu hitung-hitungan ini, Pak. Jadi jangan terlalu rumit Pak, nanti susah untuk mencernanya. Silakan yang membumi aja Pak. Ya, kami mau izin sedikit tadi Pak, terkait dengan harga Pak. Harga terakhir ini sudah terus turun ya. Dan kalau kita sabar sedikit karena supply-nya itu di bulan April ini udah 108%. Jadi harga ekspornya berapa Pak? Harga ekspor Pak? Dan ini supply minyak goreng curah yang menjadi program dulu. Ya, itu sudah berlebih sekarang itu sampai mencari DO ini sudah agak lambat. Maksudnya DO masuk untuk di deliver minyak curahnya udah agak lambat. Dan berdasarkan pada pantauan 1.900 pasar titik oleh Satgas Pangan itu di semua provinsi semua provinsi kecuali Papua Barat ini stoknya aman. Ya, sehingga harga terus turun dan masyarakat makin confident bahwa minyak goreng ini continue ada. Boleh tahu Pak harganya Pak, turunnya berapa Pak harga ekspor? Jadi kita ngomong dalam negeri dulu karena tadi harga inceran tertinggi yang kita... Sebenarnya kan ini sederhana Pak, harga ekspor berapa, harga DMO berapa? Sekarang kita yang tadi yang Pak Said itu. Tadi kan disampaikan bahwa CPO ini di luar negeri itu ya sekitar 17.000 per kilogram. Kan gitu Pak Didu. Nah, kita mengenakan, jadi pemerintah itu mengenakan pungutan ekspor Pak. Jadi ada namanya itu levy, ada bea keluar, itu sebesar 567 US dollar per metric ton untuk CPO. Jadi kalau tadi 17.000 dikurang 828 rupiah per kilo Pak. Itu kan di angka sekitar 9 di dalam negeri itu CPO-nya 9.000-an. Demikian Pak kalau perhitungannya. Gimana Pak? 17.000 dikurang 800 rupiah? 8.000 Pak. Karena 8.000. Ya karena tadi kita untuk ekspor itu kena pungutan ya sebesar 575. Iya, artinya Bapak mau menyampaikan begini Pak. Pak Dirjen mau menyampaikan gini, sama jual keluar dengan jual ke dalam kok gitu ya?
Ya, Kurang lebih begitu Pak ya? kurang lebih demikian. Oke. Jadi tidak menjadi suatu isu Iya. ya untuk Oke, memenuhi saya baru tahu kebutuhan juga dalam nih. negeri. Jadi walaupun harga luar 17.000 akan dikenakan potongan juga yang masuk ke kas negara, kurang lebih begitu Pak ya? Masuk ke kas negara, potongannya 8.000, jadi harganya dia bisa menjualnya 9.000, kurang lebih seperti itulah. Sama seperti harga demo dalam negeri, Bung Said. Mungkin Pak Dirjen tolong mohon dikoreksi. Pak, pemahaman saya pajak ekspor tertinggi adalah 35% kalau itu $1.500 TPO-nya ya. Kalau 35% tidak 8.000 dong Pak. Jadi hati-hati angkanya, maksimum 35% kalau $1.500 harga CPO. Kalau di bawah itu lebih rendah lagi gitu. Jadi hati-hati. Nah, saya suka begini bahwa Jadi hitungannya berapa Bung Said? Hitungannya berapa itu? Hitungannya berapa? Nggak sampai 8.000 itu? Kalau 17.000 ya kan berarti kan kira-kira ketemunya tuh 13.000-an di dalam negeri. Oh, lebih rendah lagi dong berarti? Bukan, maksud saya begini. Kita lihat saja hasil lelang di kantor pemasaran bersama itu kan sudah termasuk potongan ekspor. Ya pajak ekspor. Itu sekarang masih 15 ribuan. 15 ribuan per kilogram. Iya. Nah, saya tidak persoalkan itu. Ini kan pilihan, Pak. Pilihan bagi saya. Yang saya ingin tadi tentang angka harga sekarang sudah bagus, mohon hati-hati. Itu adalah CPO yang dibeli pada saat ditutup ekspor. Sehingga harga TBS saat itu hanya 1.000-1.500. Hati-hati confuse dengan angka itu. Setelah naik sekarang menjadi 4.000 lagi, berarti naik lagi dong biaya produksinya. Nanti hasil minyak goreng yang dihasilkan dari harga sekarang itu naik lagi. Itu saja yang saya inginkan. Nah, saya hanya ingin sebenarnya begini. Instrumen apa yang akan digunakan pemerintah untuk menurunkan harga dari harga pasar kepada harga eceran tertinggi? Itu sebenarnya tanpa subsidi, begitu ya? Boleh subsidi atau yang lain. Tanpa instrumen itu tidak agak sulit. Kalau hanya menyatakan menunggu niat baik pengusaha itu agak sulit. Oke, Bung Said, Anda yakin bahwa selepas subsidi ini dicabut maka harga minyak goreng curah akan naik? Saya nggak menyatakan demikian. Kalau harga CPO turun, kalau saya dalam kekuasaan maka yang saya jadikan variabel adalah pajak ekspor. Sehingga kalau hanya 9.500 harga CPO, maka berapapun harga naik, negara mengambil sehingga harga ekspor dengan harga dalam negeri adalah sama. Itu sebenarnya instrumen dan tetap dilakukan subsidi dari situ. Subsidi diambil daripada pungutan ekspor. Iya, oke, baik. Jadi dapat pungutan ekspor dibalikan lagi untuk masyarakat subsidi itu. Saya tanya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, pertanyaan saya sederhana sesungguhnya. Apakah ketika subsidi ini dicabut, rencana ini dijalankan, maka harga minyak goreng curah yang 14.000 per liter itu tetap atau mungkin naik? Ya, ini dengan kondisi sekarang ya supply-nya sudah cukup aman di pasar ya, dan ketersediaan serta kita sudah melewati hari-hari besar keagamaan. Nah, ini kami dari pemerintah meyakini bahwa ini bisa dikendalikan harganya dan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Di samping itu mungkin kami juga sampaikan, tapi sebelum kami sampaikan yang ke depan, yang tadi mohon izin Pak Didu, ini yang tadi itu kan biaya keluar itu ada dua, yaitu biaya keluar dan levy. Jadi pungutan ekspor itu ada dua. Jadi yang levinya ini yang dipungut oleh BPDPKS itu per metrik tonnya sebesar 375 US dollar. Sementara untuk bea keluar itu yang masuk APBN itu 200 US dollar per metrik ton, Pak. Itu ininya. Baik, nah, kedepannya Pak, untuk meyakinkan bahwa program ini berjalan itu nanti memakai sistem yang namanya sistem informasi, ya, salah satunya adalah sistem informasi minyak goreng curah, yang itu closed loop, Pak. Closed loop maksudnya itu minyak yang mulai dari CPO-nya, jadi pabrikan CPO mengirim ke minyak goreng, ini udah bisa di traceable, bisa ditelusur sampai ke
distributor Oke. sampai ke retailer, Ya. dan pada saat menjual ke konsumen akhir, ini akan nanti bisa dicek juga, karena kita juga bekerja sama dengan Peduli Lindungi nanti untuk mengecek di sana. Iya, pakai ini kalau nggak salah Pak ya, rencananya seperti itu ya nanti. Kalau ya NIK demikian. Oke, Pak. baik. Jadi nanti akan terdeteksi tuh ada kecurangan di mana, ada kalau kemarin-kemarin kita sebutnya ada mafia di mana, itu kelihatan dari produsen, distributor sampai ke end user, konsumen. Begitu ya Pak Dirjen? Bapak lebih bagus menyampaikannya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi- Bung Said Tidu, singkat saja. Saya setuju cara itu, tapi saya aneh saja. Kenapa minyak goreng diperketat seperti itu, biodiesel tidak, Baik. gas 3 kg tidak, sehingga orang kaya bisa membeli semua itu. Sementara minyak goreng ini orang miskin. Jadi saya pikir kalau pemerintah melakukan itu perluas dong. Ya, Gas 3 kg juga pakai secara yang sama. baik. Nanti saya akan undang lagi Pak Said Tidu kalau seandainya ada gangguan atau kenaikan harga. Tapi mudah-mudahan tidak ya Pak. Nanti kita akan lihat sama-sama, kita akan cermati sama-sama terkait dengan rencana baru ini, penarikan subsidi minyak goreng curah. Apakah akan ada dalam tanda kutip ya gangguan, apa kenaikan harga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak. Bagaimana kemudian nanti kesaktian dari si Mirah kalau nggak salah namanya ya. Jadi sistem informasi minyak goreng curah yang kemudian bisa mendeteksi kalau ada gangguan, kalau ada mafia, kalau ada fraud, kalau ada kecurangan. Nanti kita akan lihat sama-sama. Mudah-mudahan tidak terulang kembali kejadian beberapa bulan yang lalu. Terima kasih Pak Putu Juli Ardike, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan juga Bung Said Tidu, pengamat energi dan juga mantan Sekretaris BUMN. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.